Pemirsa, nyaris sepekan terakhir ramai perdebatan tentang penetapan status bencana nasional terhadap banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ragam kritik warga khususnya di media sosial berdasarkan jumlah korban jiwa yang banyak sehingga diasumsikan bencana besar harus berstatus bencana nasional. Warga cenderung menganggap jika belum ditetapkan bencana nasional berarti pemerintah pusat dianggap lambat atau abai. Padahal penetapan status bencana nasional memiliki kriteria hukum yang ketat dan sama sekali tidak berkaitan dengan tinggi suara warganet, jumlah korban, atau viralnya peristiwa. Prinsip hukum bencana nasional bergantung ke kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Dengan kata lain, bencana nasional ditetapkan saat pemerintah daerah benar-benar lumpuh dan bukan saat publik sedang panik. Pemirsa, kita akan membahas isu status bencana nasional agar memahami penetapannya yang ramai dibahas oleh publik di media sosial. Kita sudah bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti yang tersambung melalui Zoom, Trubus Rahardiansyah. Selamat sore Pak Trubus. Iya, selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih waktunya Pak Trubus sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mungkin ingin memulai dari pertanyaan apa catatan Anda Pak Trubus secara keseluruhan terhadap bagaimana pemerintah menangani bencana yang terjadi di 3 provinsi, di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Iya, secara keseluruhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya dalam penanganan bencana ini sudah cukup optimal menurut saya. Karena apa? Karena sudah memberikan segala istilahnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat korban dari bencana itu, dan juga bagaimana pemerintah mengusahakan berbagai persoalan-persoalan misalnya terhadap persoalan listrik. Nah itu PLN sudah melakukan upaya, ya berbagai upaya lah setidaknya masyarakat kita yang terdampak yang menjadi korban dari adanya bencana itu bisa menikmati listrik. Akan tetapi tentu ini juga masih problem karena di beberapa kabupaten kota, terutama kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tengah itu sebagian masih gelap. Dan ada juga di daerah Tapanuli juga ada sebagian yang masih pula di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Itu diduga masih ada yang terisolir, sehingga ini menjadi catatan, tetapi PLN sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menikmati listrik. Yang kedua tentu terkait dengan misalnya komunikasi. Nah, komunikasi ini pemerintah pusat sudah berusaha keras dengan mendatangkan bantuan berupa Starlink. Itu Presiden sudah meminta kepada pihak komunikasi untuk mengoptimalkan komunikasi sehingga setidaknya bisa ada komunikasi yang baik antar wilayah, karena memang persoalannya adalah cakupan wilayah dari bencana ini yang begitu luas, karena ini menyangkut 3 provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun demikian pemerintah dengan segala kapasitas yang ada sudah memberikan bantuan, baik juga dalam ini hari ini juga Presiden sudah mengunjungi ke sana. Artinya perhatian yang serius dalam ini termasuk dari berbagai komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah ya, tetapi juga komunitas-komunitas maupun lembaga-lembaga yang lain sudah juga istilahnya melakukan langkah-langkah penyelamatan. Nah, perlu diketahui bahwa bencana itu ada tiga tahap sebenarnya. Pertama disebut pra. Nah, pra ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, di mana di situ harus ada edukasi, ada semacam sosialisasi, berbagai aturan-aturan yang ada, dan harus bagaimana ketika terjadi bencana. Nah, karena Indonesia ini adalah negara memang 1000 bencana. Karena 1000 bencana harusnya pemerintah daerah punya perhatian, dan di situ anggaran juga disediakan. Sebenarnya tidak hanya di APBD, dan ada juga Badan Penanggulangan Daerah juga setiap kali melakukan semacam sosialisasi, tetapi mungkin perlu dioptimalkan juga. Nah, karena ada daerah-daerah yang pada saat istilahnya sosialisasi baik, tetapi pada saat bencana juga kadang-kadang belum siap juga.
Nah, yang kedua terkait dengan saat terjadinya kejadian. Nah, kejadian ini memang kalau masyarakat memang belum siap, kaget gitu kan, terkejut, shock itu melihat begitu air begitu ini banyak, artinya derasnya angin dan banjir bandang lah katakanlah seperti itu, juga tanah longsor. Nah, itu masyarakat juga ada yang belum siap, ada yang kaget juga, ada yang ya panik lah seperti itu. Nah, inilah menjadi potret di mana masyarakat kita terkait dengan bencana tentu di wilayah 3 provinsi sangat panik. Kalau belajar dari daerah lain misalnya di Lumajang, itu kan ada Gunung Semeru, masyarakatnya sudah terbiasa dengan bencana, jadi mereka sudah biasa bagaimana menghadapi bencana itu dan mereka harus bertindak itu seperti apa gitu. Itu sudah bisa gitu. Baik. Sudah bisa ditanggulangi. Nah, kemudian juga di Yogyakarta itu juga ada seringkali ada bencana namanya Gunung Merapi. Ya, itu masyarakat juga sudah biasa dengan kondisi dan bagaimana ketika terjadi bencana mereka bisa menyelamatkan diri dengan langkah-langkah yang dia ketahui, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pasca. Nah, pasca bencana ini yang panjang sebenarnya, tidak saja menyangkut relokasi tempat tinggalnya, juga renovasi juga, rehabilitasi, juga infrastruktur yang harus dibangun banyak sekali, apalagi ini 3 wilayah sekaligus ya, dan yang dampaknya sangat luar biasa memang. Nah, tentu ini membutuhkan proses yang panjang. Di satu sisi sebenarnya ada masalah ini korban-korban itu. Nah, korban itu yang artinya yang selamat ini kan juga harus diadvokasi karena harus ada konseling juga, karena di antara mereka banyak yang trauma, ya ketakutan juga dan kondisi shock lah, seperti stres seperti itu. Nah, ini jangan sampai menjadi korban selanjutnya, artinya sampai ke hal-hal yang bersifat membawa korban nyawa, karena bisa saja orang stres jadi sakit, jadi mentalnya terganggu dan sebagainya. Nah, ini penanganan seperti ini yang penting di ini. Nah, di 3 wilayah ini sebenarnya persoalannya adalah jenjang pertama itu ada di kabupaten kota. Ketika kabupaten kota itu menangani, sebenarnya sudah ada sebagian kabupaten yang menangani dengan baik, tapi ada juga yang memang serasa seperti lumpuh, yaitu di Aceh Timur, Aceh Utara, dan di Aceh Tengah itu Mbak, dan termasuk di Tapanuli, Tapsel, dan Tapteng, dan Taput, itu memang agak berat sekali kondisinya. Nah, tentu ini memang tak semudah yang kita bayangkan, karena memang tentu ini membutuhkan penanganan khusus, tapi di situ kalau mereka tidak mampu sebenarnya itu ada bantuannya ke pemerintah provinsi. Nah, tingkat provinsi gubernur yang menentukan. Nah, tentu ini menjadi catatan kalau melihat kondisi sejarah sebelumnya, artinya pengalaman Indonesia, karena kita ini sudah berkali-kali bencana. Dulu di Yogyakarta itu ada bencana gempa, nah itu di Sleman maupun di Bantul, tapi karena nggak mampu menyerahkan kepada provinsi daerah itu Yogyakarta, dan itu yang menangani. Juga selesai, dan juga di Cianjur misalnya juga provinsi Jawa Barat, juga di Palu juga provinsi di sana, tetapi itu semuanya tingkat provinsi. Nah, sepertinya ini sekarang juga harusnya tingkat provinsi yang menangani, Mbak, sehingga ketika singgung istilahnya di masyarakat, di media sosial juga netizen itu usulan dari DPR juga, bagaimana kalau itu dinaikkan statusnya jadi nasional gitu, atau bencana nasional. Ini kan bencana nasional ini kan kita memang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 itu sendiri. Memang ini Mbak, istilahnya itu membutuhkan semacam prasyarat-prasyarat yang ketat lah. Ada kriteria-kriterianya ya Pak Trubus? Betul, kalau dilihat di pasal 7 ayat 2 undang-undang itu, misalnya mengenai jumlah korban, luasnya cakupan, kemudian juga akses dari masyarakatnya yang terisolasi itu, dan termasuk dampak ekonomi, ada infrastruktur yang rusak berapa, dan itu juga ada kriteria-kriteria. Tetapi sekali lagi bahwa ada persoalan bagaimana kemudian kalau itu ditingkatkan menjadi nasional, karena apa? Tentu ada persoalan pertimbangan-pertimbangan, karena yang menetapkan kan presiden, tentu itu presiden sangat menunggu dari bagaimana kalau misalnya gubernur-gubernur sudah 3 gubernur ini taruhlah bisa menyatakan tidak sanggup misalnya lah. Itu akhirnya menyerahkan kepada yang namanya kementerian lembaga terkait, artinya BNPB, juga kementerian-kementerian yang ada Menko juga Mbak, yang bisa menangani misalnya seperti itu, yang selama ini itu yang terjadi. Nah, jadi dalam hal ini memang pemerintah sudah melakukan banyak hal sebenarnya terkait dengan 3 wilayah ini, tetapi memang jujur masih banyak yang realita di lapangan, karena itu banyak yang korban yang belum ditemukan juga, dan kondisi terisolasi ini juga memberatkan juga, apalagi kondisi secara fisik
itu sulit sekali terjangkau ke sana dan Baik. karena banyak infrastruktur yang putus lah, yang rusak ya, mungkin Iya. menyebabkan mereka juga kesulitan dalam mengirim bantuan, Mbak, terutama untuk makanan, obat-obatan, dan ini yang sangat dibutuhkan sekarang ini, Mbak, menurut Oke, saya. baik. Pak Trubus, kalau tadi Anda sudah memaparkan bahwa menurut pengamatan Anda, sebenarnya secara upaya dan juga kesigapan pemerintah sudah cukup optimal untuk penanganan bencana di 3 provinsi ini ya Pak Trubus. Tetapi kan memang kenyataan di lapangannya rakyat masih menjerit, masih ada yang terisolasi. Kita tahu bagaimana kondisinya, akses jalan putus, akses listrik juga putus, komunikasi sempat putus, bahkan ada yang kelaparan, bahkan ada penjarahan. Nah sekarang pertanyaannya Pak Trubus, kalau kemudian ada desakan di masyarakat untuk meningkatkan status ini menjadi bencana nasional, menurut Anda apakah peningkatan status itu akan signifikan menjadikan proses perbaikan atau penanganan bencana ini menjadi lebih cepat, Pak Trubus? Sebenarnya enggak ini, Mbak, ada korelasi secara langsung loh, Mbak. Artinya ketika itu ditetapkan menjadi nasional, memang kriterianya di situ misalnya APBN digelontorkan cukup besar ke sana. Kemudian ada juga kepala daerah sudah bertanggung jawab. Ini pengalaman kita ini, Mbak, tahun 2004 mengenai tsunami Aceh. Nah, tsunami Aceh itu kan pernah ditetapkan sebagai bencana nasional ya. Iya. Nah, di sana kemudian juga TNI Polri secara leluasa juga masuk ke sana dan di sana banyak hal yang harus diterima dalam hal ini ya, potensi-potensi pejabat-pejabatnya bisa Mbak, dipantau langsung kan, karena hal-hal yang bisa saja kalau terjadi penyimpangan atau istilahnya itu pelanggaran hukum atau apa, itu segera menerima resiko yang lebih berat lagi, karena persoalannya kemudian ketika bencana itu sifatnya nasional memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan pemerintah pusat dalam ini lembaga aparat penegak hukum itu secara langsung, Mbak, melakukan investigasi menyeluruh itu, dan pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran, kecemasan juga kalau namanya bencana, dan itu pernah dialami oleh Ibu salah satu pejabat kita, menteri waktu itu, yang berurusan dengan KPK, terpaksa dan diproses masuk penjara karena dianggap lalai gitu dalam memberikan bantuan di tsunami Aceh. Nah, ini hal-hal menurut saya yang menjadi pertimbangan. Tetapi kalau mengenai respon cepatnya, sebenarnya sekarang sudah cukup cepat, Mbak, responnya, karena tanggap darurat ya sudah dilakukan dengan secara ini, karena daerah kan punya kapasitas untuk melakukan tanggap darurat baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Lah kalau di tingkat pusat tentu selama ini memfasilitasi, memantau, bahkan hari ini Presiden ke sana pun sudah menyatakan bahwa kondisinya makin membaik. Itu artinya di situ sudah ada perkembangan-perkembangan, meskipun diakui ya tentu persoalan-persoalan masih rumit kaitannya dengan begitu luasnya bencana itu, dan potensi terjadi susulan juga karena memang hujan masih lebat juga masih turun di sana di berbagai titik wilayah itu gitu. Jadi ini juga menjadikan perhatian apakah kemudian pemikiran publik, artinya ada sebagian publik menganggap kalau begitu supaya ini pemerintah pusatnya yang bertanggung jawab. Nah, ini kan hal-hal menurut saya juga nggak terlalu ini, Mbak, terlalu relevan. Nah, tentu persoalannya kan memang provinsi dan kabupaten kota harus kolaborasi sinergitas, di saat ini pemerintah pusat juga memfasilitasi semuanya. Jadi hal ini menurut saya ya usulan-usulan untuk melakukan status bencana nasional itu menurut saya tidak tepat juga. Artinya memang dalam hal ini perlu kajian yang mendalam juga. Tentu dari sini BNPB yang mengkaji di sana kan, memang ada nggak itu dalam waktu 1-24 jam itu ada aturannya, memang harus melakukan kajian kalau memang gubernur-gubernur itu ada 3 wilayah gubernur itu menyatakan tidak sanggup gitu loh. Ini kan juga harus ini, Mbak, harus dikaji secara mendalam itu, Mbak. Jadi indikatornya memang dari kesanggupan kepala daerah di 3 provinsi ya Pak Trubus. Apakah kemudian mereka memang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat yang bentuknya memang berbentuk sebagai status bencana nasional, sehingga itu kemudian baru bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional, begitu ya Pak Trubus? Iya, karena kan sesungguhnya mereka tinggal sebenarnya duduk bersama lah gitu. 3 gubernur itu duduk bersama, memetakan masing-masing ini, tetapi kan perlu diketahui gubernur-gubernur ini juga masih sibuk dengan urusan ini. Betul. Urusannya daerahnya masing-masing, Mbak. Kita juga memahami misalnya Aceh yang katakan tadi, Aceh Timur, Aceh Utara, itu gubernurnya untuk sampai ke sana juga berat sekali karena medannya sangat berat, Mbak, dan status kerusakannya itu sangat dahsyat, Mbak. Bahkan yang mengatakan tsunami kedua, mengatakan itu Pak sampai gubernurnya kan bilang seperti itu. Artinya dari sini catatannya bahwa memang
apa namanya kondisi gubernur-gubernur itu kepala daerah masih disibukkan dengan kondisi real yang di lapangan. Di satu sisi misalnya di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan juga kondisinya masih memprihatinkan sekali, Mbak. Artinya gubernur Sumatera Utara yang bertanggung jawab itu juga masih disibukkan dengan kondisi menangani wilayah sendiri. Jadi memang secara kebijakan sebenarnya mereka tiga gubernurnya duduk bersama saja lah, kita konsolidasikan sebagaimana tinggal konsultasi dengan Menko lah, dalam ini kementerian terkait dan BNPB untuk menetapkan status berikutnya. Tetapi sekali lagi memang persoalan tidak semudah yang kita bayangkan. Memang namanya masyarakat publik ya sangat wajar lah kita, karena kondisi melihat begitu luasnya cakupan bencana itu sendiri dan bagaimana korban yang terus berjatuhan, karena memang di ini baru ditemukan sekitar 400. Kalau dulu di Yogyakarta sampai 6.000, Mbak, lebih itu yang meninggal, juga tetap aja bukan bencana nasional. Iya, baik. Nasional, iya. Baik Pak Trubus, ini sebenarnya bukan hanya desakan netizen di sosial media, tetapi juga ada desakan sekelompok koalisi masyarakat sipil, ada dari Walhi, dari Forum Islam Aceh, dari koalisi NGO HAM, dan beberapa LSM lain yang menilai bahwa provinsi atau kepala daerah di tingkat provinsi sudah dianggap, mereka ya menganggap ya Pak Trubus, tidak mampu lagi, sehingga diperlukan koordinasi dari pusat. Dan salah satu yang menjadi concern dari mereka adalah pemerintah pusat harus menetapkan status bencana nasional karena itu dianggap sebagai bentuk keberpihakan. Nah, nanti kita akan bahas Pak Trubus di segmen selanjutnya, bagaimana caranya pemerintah pusat menunjukkan keberpihakan yang lebih tinggi lagi di luar apa yang kemudian perdebatan masalah status bencana nasional atau tidak. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, Gubernur Muzakir Manaf menyebut banjir dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh seperti tsunami kedua. Sang gubernur merasa dahsyatnya bencana yang terjadi di wilayahnya akhir November lalu. Ada beberapa kampung hilang entah kemana, Pak. Yaitu Sawang dan Jamwai, Pak. Itu Gabiren, Sangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua, Pak. Jadi inilah tugas kita. Untuk menyelamatkan mereka yang dampak dari korban. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan pernyataan yang sangat emosional dari Gubernur Aceh, yang kemudian mungkin bisa diartikan bahwa ini adalah semacam trauma yang terjadi di masyarakat Aceh, membangkitkan trauma dari apa yang terjadi di tsunami Aceh pada 2004 ya Pak Trubus. Nah, dengan kondisi emosi yang seperti ini Pak Trubus, kira-kira bagaimana sebenarnya seharusnya penanganan pemerintah pusat agar bisa lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana banjir bandang? Iya, menurut saya pemerintah pusat hari ini kan presiden juga mendak ke sana ya, artinya gitu. Sebenarnya pemerintah pusat itu melalui menteri-menteri ya dan lembaga-lembaga terkait, ada BNPB dan semuanya, itu kan memang sudah dikerahkan ke sana. Artinya di sana, disitulah sudah ada keberpihakan. Kalaupun misalnya Pak Gubernurnya merasa belum, ya tinggal Pak Gubernur menghubungi saja kepada terkait, dalam ini kementerian terkait dan kepada Menko termasuk BNPB gitu loh, untuk mendiskusikan nih caranya seperti apa. Artinya hal ini nanti menjadi pertimbangan langkah berikutnya seperti apa kan gitu, kalau memang Gubernur mengatakan memang merasa tidak sanggup
Yang kedua mengenai kondisinya memang ya seperti yang terjadi pada tahun 2024 mengenai tsunami, tentu hal ini kan sangat miris ya. Artinya publik sendiri sebenarnya dalam ini sangat sedih dan memprihatin sekali, tetapi juga tentu ini realitas di lapangan menjadi sangat penting. Apakah kemudian ini menimbulkan rasa kepanikan, kecemasan, dan atau rasa ketakutan yang luar biasa di masyarakat. Nah itulah yang menurut saya perlu dilakukan duduk bersama dialog untuk menentukan bagaimana selanjutnya, dan oleh karena masyarakat juga masih banyak yang terisolasi, bagaimana secepat mungkin membuka akses, itu yang penting, karena akses itulah yang nanti bantuan-bantuan, jangan sampai nanti ada yang kelaparan di sana, kemudian karena makanan tidak sampai, bantuan-bantuan belum sampai, dan air bersih juga sulit. Kondisinya penerangan juga tidak ada, artinya listrik tidak ada, sementara alat komunikasi juga terputus. Nah, apalagi kemudian kondisi infrastruktur, jalan-jalan, jembatan juga sudah dalam posisi ini kan, posisi rusak semua, nggak bisa dimanfaatkan. Nah, ini kan menjadi catatan bagaimana kemudian langkahnya agar bantuan itu bisa menyelamatkan yang namanya mungkin ribuan orang yang selama ini dalam kondisi istilahnya terisolasi, Mbak. Itu yang penting sekali karena penyelamatan itu. Nah, kalau yang dikaitkan dengan tadi para aktivis, termasuk juga dalam komunitas-komunitas, kita sepakat memang bagaimana kemudian agar pemerintah pusat setidaknya memberikan perhatian lebih. Tetapi kan konteksnya sekarang ini pemerintah pusat sudah melakukan banyak hal gitu loh, Mbak. Jadi menurut saya juga tidak pada tempatnya juga kemudian ini harus ditetapkan menjadi bencana nasional, ini sesuatu ini kan jadi kesannya membawa rasa politis. Nah ini kan persoalannya bukan politis, tapi persoalan bagaimana kemudian korban-korban ini terselamatkan lah, atau korban yang selamat ini bisa mendapatkan asupan makanan, bisa mendapatkan kesehatan, dokter juga bisa di sana, obat-obatan, tenaga medis bisa di sana gitu loh, Mbak. Itu yang penting sekali karena yang menjadi concern kita justru pada penyelamatan para korban itu gitu loh, Mbak. Iya, saya mengerti Pak Trubus, mungkin maksud Anda adalah kalau penetapan status bencana nasional itu memang mudah sekali kemudian dilihat itu bersifat politis ya, sementara kenyataan di lapangannya adalah kita harus melihat dan mengamati bagaimana pemerintah pusat kemudian bergerak benar-benar turun ke lapangan. Kita sudah lihat per hari ini Pak Trubus, ada TNI Angkatan Laut yang dengan kapal perangnya kemudian dilepas menuju ke daerah-daerah bencana itu, ada Polri yang juga bergerak menurunkan airdrop bantuan udara, ada BNPB dan juga kementerian-kementerian, bahkan Presiden juga sudah di sana. Nah, tapi Anda melihatnya kalau kemudian ini turun secara terpisah, apakah kalau tadi kan Anda mengatakan gubernur-gubernur itu mungkin tidak bisa diajak rapat bersama karena memang sibuk dengan daerahnya masing-masing. Tetapi pemerintah pusat sendiri menurut Anda sudah cukup efektifkah melakukan koordinasi antar lembaga ketika melakukan proses pendistribusian bantuan? Kalau saya lihat sudah cukup efektif dalam arti bahwa semua bantuan sudah sampai ke tempat-tempat yang memang terjangkau, Mbak. Kembali lagi bahwa medannya terlalu luas dan masyarakat yang terisolasi, kampung-kampung yang terisolasi itu kan masih banyak. Karena itu ada sebagian juga harus menerobos hutan menurut informasi yang saya baca di berbagai media. Nah, ini kan juga artinya justru konsentrasi kita bagaimana masyarakat yang terisolir itu segera diselamatkan. Itu aja dulu karena itu yang paling penting. Nah, sembari itu juga memang selama ini sudah ada berbagai bantuan yang sudah sampai kepada titik-titik di mana memang aksesnya mudah terjangkau, artinya aksesnya masih bisa dijangkau. Lah kalau yang tidak kan ini perlu dipikirkan juga mengenai relawan-relawan ini, Mbak. Kan relawan itu banyak sekali yang terjun ke sana juga sudah, tetapi keselamatan relawan juga menjadi penting karena bagaimana juga jangan sampai nanti relawan-relawan ini karena kelelahan kondisi yang kondisi lingkungan atau alamnya juga cukup berat dan situ sisi juga asupan makanan, asupan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya juga belum mencukupi. Tentu ini menjadi catatan juga bagaimana kemudian masyarakat juga harus menolong juga kepada mereka-mereka yang kategori relawan juga yang harus ke sana, Mbak. Artinya ini kan digerakkan dari TNI, Polri, semua unsur masuk semua dan sebagaimana perintah Presiden seluruh yang berkaitan dengan kementerian lembaga diarahkan ke sana semua meskipun tidak dalam konteks darurat nasional tetapi sebenarnya sudah rasa darurat nasional. Sudah rasa darurat nasional. Oke, baik. Sudah di sana ke sana gitu loh. Baik. Pak Trubus, saya ingin bergeser sedikit dari pembahasan tentang label penanganan status bencana nasional atau tidak, tapi kita mungkin bergeser bagaimana bencana ini sebenarnya adalah akibat dari kerusakan ekosistem.
Nah, setelah kemudian mungkin nanti ini akan jadi pembahasan lebih lanjut ya Pak Trubus, tapi setelah Iya, kemudian iya. pemerintah selesai dengan penanganan bencana, kemudian mungkin merelokasi warga, apa yang paling penting mendesak dilakukan pemerintah mungkin untuk dua hal Pak Trubus. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi, paling tidak di daerah yang sama dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia yang rawan bencana. Dan yang kedua memastikan bahwa orang-orang yang kemudian berkontribusi merusak alam dan membuat bencana yang begitu dahsyat saat ini bisa dikenakan konsekuensi hukum. Iya, menurut saya memang berbagai ini ya kondisi yang ada, misalnya karena lingkungan. Ini kan lingkungan ini berkaitan misalnya illegal logging atau pembalakan hutan. Berarti kan ini harus diinvestigasi karena sampai hari ini informasi yang beredar di ini media itu kan ada 7 perusahaan yang sudah mengakui. Nah, karena itu tinggal diinvestigasi perusahaan-perusahaan ini telah melakukan apa. Karena yang kita lihat di lapangan misalnya banyak sekali gelundungan-gelundungan, kayu-kayu gelundungan itu yang cukup ini ya, cukup banyak itu ya, sehingga tidak mungkin kalau itu seperti dikatakan oleh salah satu pejabat kita bahwa itu hanya kayu-kayu yang memang terbawa karena arus dan patahan-patahan dari pohon yang berdiri misalnya seperti itu. Tetapi ini kalau lihat kondisinya di sana kan mengindikasikan memang itu ada ada pembalakan hutan, Mbak. Iya. Nah, itu yang penting juga dilihat. Nah, yang kedua tentu ada juga mengenai illegal mining lah atau pertambangan ilegal. Iya. Nah, ini juga harus dilihat sejauh mana mereka-mereka usaha-usaha yang selama ini dilakukan, apakah itu ilegal benar atau memang legal juga, tetapi juga dalam konteks ada keuntungan di mana di situ masyarakat banyak yang bekerja, karena ada penyerapan tenaga kerja, juga ada pemasukan bagi APBD misalnya seperti itu. Nah, ini kan perlu diinvestigasi menyeluruh apakah semuanya sudah memenuhi, karena di dekat ada perusahaan-perusahaan itu juga ada sertifikatnya, punya sertifikat, Mbak. Nah, sertifikatnya apakah memang sertifikatnya memang mendapatkan sesuai dengan proses yang ada, atau memang ada jangan-jangan ada unsur-unsur itu pelanggaran misalnya karena perilaku maladministrasi atau ada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, kan bisa saja Mbak terjadi. Iya. Jadi dalam hal ini menurut saya memang kondisi di lapangan ini kan banyak faktor, tentu persoalan-persoalan ini harus dilakukan satu investigasi menyeluruh, tetapi sebenarnya yang kedua bagi pemerintah juga bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi semuanya, Mbak, terkait dengan perizinan-perizinan. Iya. Karena selama ini kan mereka berizin, dan ketika tidak berizin itu kan melalui proses birokrasi. Nah, itu dievaluasi semua, ditelusuri, di tracing, dan disitulah nanti akan ditemukan simpul-simpulnya di mana titik-titik kelemahannya sehingga menyebabkan kerusakan dasar terhadap hutan yang ada. Misalnya hutan itu kan izin hutan itu diduga pada menteri-menteri pada era sebelumnya, Mbak, sebelum era Pak Prabowo ini, mungkin era Pak Jokowi atau era sebelumnya Pak SBY, kan juga ada beredar di masyarakat seperti itu. Artinya di media sosial juga banyak di pemberitaan-pemberitaan itu. Nah, ini juga harus menjadi concern penting bagi pemerintah sekarang untuk menata ulang berbagai persoalan terkait dengan perizinan hutan, perizinan terkait dengan penambangan misalnya, dan juga perizinan kait dengan pendirian industri-industri juga, Mbak, termasuk pemukiman-pemukiman. Karena penduduknya kan tambah hari tambah banyak, Mbak, sehingga membutuhkan pemukiman. Nah, ini kan perumahan-perumahan itu, developer-developer itu izinnya sudah benar atau belum. Nah, ini kan perlu dilakukan investigasi, termasuk di mana pemerintah daerah yang mengizinkan itu seperti apa gitu, itu bisa dipotret semuanya, Mbak, di mapping secara keseluruhan. Maka otomatis segala akar persoalan yang terjadi ini kan, bencana ini kan seperti ini, Mbak, kausalitas sebab akibat dan akibat dari suatu sebab kan gitu. Jadi menurut saya ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah sekarang menata ulang tetapi juga melakukan law enforcement, penegakan aturan, penegakan hukumnya. Nah, karena itu APH, para penegak hukum, sudah harus segera kalau terindikasi atau ada laporan-laporan atau tidak ada indikasi-indikasi juga segera melakukan langkah-langkah ini, investigasi gitu loh, Mbak. Nanti akan ditemukan seperti apa dan bagaimana langkah-langkah berikutnya. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya sesuai dengan undang-undang yang ada, undang-undang tentang mineral misalnya Minerba, yaitu undang-undang Minerba, di situ ada sanksinya seperti apa.
Baik. Kalau memang itu berkaitan dengan hutan ya nanti dengan aturan tentang undang-undang kehutanan misalnya seperti itu. Jadi semuanya bisa ini termasuk peran pemerintah daerah seperti apa kan undang-undang Pemda juga ada Mbak. Jadi bisa diinvestigasi secara menyeluruh dan nanti ditemukan bagaimana kita penyelesaiannya secara baik atau kalau misalnya mereka melanggar hukum ya diproses hukum aja Mbak secara tegas. Iya gitu aja Mbak. Kita sama-sama menantikan semoga memang itu tidak terlalu lama menunggu penanganan bencana sehingga lupa lagi dan kemudian terjadi bencana lagi kita baru berpikir lagi bahwa ini adalah akibat dari pembiaran atau kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh sejumlah perusahaan ya Pak Trubus. Tapi saya satu pertanyaan terakhir Pak Trubus untuk penutup, pelajaran kebijakan publik apa yang bisa diambil dari bencana ini untuk kemudian kita bisa membangun sistem kebencanaan nasional yang lebih proaktif terhadap perubahan iklim saat ini Pak Trubus? Iya, menurut saya kebijakan publiknya lebih ke partisipatif, Mbak. Bagaimana kemudian, karena kebijakan itu kan kaitannya dengan publik. Publik itu kan masyarakat. Jadi bagaimana ada suasana kebatinan yang baik antara kebijakan dibuat, dalamnya kebijakan kan yang membuat para elit-elit itu. Iya. Artinya pimpinan-pimpinan. Nah, bagaimana pemimpin itu ketika membuat kebijakan itu harus ada konsultasi publik dulu, ada dialog dulu. Jadi ada jangan tiba-tiba jadi undang-undang ya Pak Trubus. Undang-undang nggak boleh ujuk-ujuk atau kebijakan sifatnya top down. Karena saya lihat semuanya sama ini kebanyakan kebijakan itu top down, Mbak. Sekarang harus dirubah menjadi kebijakan yang bersifat bottom up, misalnya dari bawah seperti apa, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan lah menurut saya. Nah yang ke depan memang ada evaluasi menyeluruh termasuk juga regulasinya yang mungkin Undang-Undang 24 ini juga perlu direvisi misalnya agar menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang karena undang-undang itu sudah cukup lama juga kan gitu. Jadi mungkin perlu disesuaikan atau aturan-aturan perlu dibuat lagi entah itu berupa peraturan teknis maupun juga aturan-aturan kementerian lembaga agar terjadi semacam koordinasi yang baik. Karena apa kan Indonesia kan negara 1000 bencana Mbak, tidak hanya di Sumatera, nanti juga di tempat ini kan kekhawatiran kita ini di Sumatera karena ramalan BMKG itu tanggal ini sampai Desember nanti akan ada ini lagi hujan deras yang lebat dan ini di Pulau Jawa misalnya juga akan terancam atau di wilayah ke timur lagi. Lah ini kan sesuatu menjadi tantangan bagaimana pemerintah juga memfokuskan agar tidak saja yang kita terlena pada yang terjadi sekarang tapi juga mengantisipasi yang akan terjadi Mbak. Betul, itu yang penting gitu. Ya, jadi karena bisa wilayahnya luas misalnya di Kalimantan, bisa di Papua atau di tempat lain ya. Karena BMKG sudah memberikan ini Mbak, memberikan istilahnya clue-clue kode-kode bahwa akan terjadi peningkatan curah hujan yang tinggi di berbagai wilayah. Ya, menurut saya itu juga harus diambil. Nah ini menurut saya pemerintah daerah jangan diam, jangan pasif gitu loh Mbak. Segera melakukan langkah-langkah misalnya apakah mengedukasi masyarakat, sosialisasi tentang ini dan bagaimana menyiapkan berbagai potensi termasuk sumber daya makanan dan sumber daya yang lainnya harus disiapkan semua termasuk anggaran Mbak juga harus disiapkan gitu loh. Iya, sudah harus siap-siap berkaca dari apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ya Pak Trubus. Terima kasih Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.